Aku adalah seorang pegawai baru di sebuah instansi pemerintah di kota kecil ini. Gedung kantorku adalah bangunan tua peninggalan kolonial yang masih berdiri kokoh, meski catnya mulai pudar dan beberapa sudutnya tampak usang. Sejak hari pertama, aku merasa ada sesuatu yang ganjil di tempat ini, namun aku mencoba mengabaikannya. Hari pertama saat pertama kali masuk, aku melihat beberapa rekan kerja tampak terburu-buru menghindari lorong belakang dekat arsip. Mereka hanya saling tatap dan berbisik pelan, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku mencoba bertanya kepada Pak Suryo, pegawai senior di sini. Pak, kenapa lorong belakang sepi? Pak Suryo menatapku sebentar lalu menggeleng. Jangan terlalu banyak tanya. Fokus kerja saja. Jawabannya justru membuatku semakin penasaran. Tanda-tanda keanehan malam itu, aku harus lembur menyelesaikan laporan. Ruangan sudah sepi. Hanya ada suara gemerisik AC tua yang sesekali mati sendiri. Saat aku hendak mengambil kopi di pantry, aku melewati lorong belakang itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Jantungku berdegup kencang, tapi aku mencoba menenangkan diri. Ketika aku kembali ke meja, aku melihat ada tumpukan berkas yang berantakan di lantai, padahal sebelumnya semua tersusun rapi. Aku merasa ada yang tidak beres, tetapi mencoba berpikir logis. Mungkin angin. Namun, saat aku merapikan kembali berkas itu, aku merasakan hawa dingin yang menusuk di belakang leherku. Dari ekor mataku, aku melihat sesuatu berdiri di pojok ruangan. Sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Aku menelan ludah. Aku tidak berani menoleh langsung. Aku hanya bisa duduk terpaku, berharap itu hanya imajinasiku. Tetapi saat lampu mulai redup dan kedip-kedip sendiri, aku mendengar bisikan lirih di telingaku. Pergi dari sini. Aku langsung berlari keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Rahasia gedung tua keesokan harinya, aku kembali bekerja dengan perasaan was-was. Aku memberanikan diri bertanya kepada Bu Lestari, pegawai yang sudah bekerja di sini sejak lama. Ia menghela napas panjang sebelum berkata, "Dulu, gedung ini bukan kantor. Ini bekas rumah sakit zaman Belanda. Konon, banyak pasien yang meninggal tidak wajar di sini. Ada satu perawat yang bunuh diri di lorong belakang setelah dituduh membunuh pasien." Aku tercekat. Jadi, apakah sosok yang kulihat semalam adalah arwah perawat itu? Teror semakin nyata sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Setiap malam, beberapa pegawai yang lembur melaporkan mendengar suara tangisan lirih dari lorong belakang. Ada yang melihat bayangan putih melintas cepat di balik kaca ruangan arsip, ada pula yang mendengar suara langkah kaki berderap di lantai kayu, padahal tak ada siapapun. Suatu malam, aku kembali lembur, kali ini bersama dua rekan, Rio dan Fitri. Kami sengaja tetap bersama untuk berjaga-jaga. Namun, sekitar pukul 11 malam, lampu mendadak padam. Hanya cahaya redup dari komputer yang masih menyala. Rio menyalakan senter dari ponselnya. "Sial, mungkin listrik mati. Aku ke ruang genset sebentar," katanya. Ia pun pergi, meninggalkan aku dan Fitri yang mulai gelisah. Hanya ada suara jarum jam yang terdengar jelas dalam keheningan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari jendela kaca di ruang sebelah. Ketukan itu pelan, tetapi cukup jelas. Fitri menggenggam tanganku. "Kamu dengar itu?" Aku mengangguk, mencoba memberanikan diri melihat ke arah jendela. Saat itu, aku melihatnya. Sosok perempuan bergaun putih lusuh, wajahnya pucat dengan mata kosong menatap ke dalam ruangan. Rambut panjangnya tampak basah dan meneteskan air. Namun yang paling menyeramkan, ia tidak berdiri di lantai, melainkan melayang, tubuhnya sedikit bergoyang seperti tertiup angin. Fitri menjerit, dan aku segera menariknya keluar ruangan. Kami berlari ke arah ruang genset mencari Rio. Saat kami sampai, Rio terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Ada yang berbisik di telingaku, katanya gemetar. Dia bilang, "Jangan usik tempat ini." Puncak teror malam berikutnya, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku berada di lorong belakang. Cahaya remang-remang, dan di ujung lorong aku melihat sesosok perempuan berpakaian perawat Belanda dengan wajah pucat. Ia menatapku tajam, kemudian mulai berjalan ke arahku. Aku mencoba berlari, tetapi kakiku terasa berat.
Suara langkahnya bergema semakin dekat. Aku bisa merasakan napasnya di leherku, lalu terdengar suara gemetar di telingaku, "Kau tidak seharusnya ada di sini." Aku terbangun dengan keringat dingin. Namun, yang membuatku benar-benar takut adalah sesuatu yang ada di meja kerjaku keesokan paginya. Sebuah jarum suntik tua berkarat, seolah seseorang telah meninggalkannya di sana. Malam itu, aku pulang lebih awal, tetapi rasa takut masih menghantuiku. Aku melewati lorong belakang dengan cepat, tidak ingin menoleh ke arah ruangan arsip. Namun, saat aku hampir mencapai pintu keluar, suara jeritan nyaring menggema dari lorong itu. Jeritan yang panjang, menyayat hati. Aku membeku. Pintu keluar hanya beberapa langkah lagi, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Perlahan, aku menoleh. Sosok itu berdiri di ujung lorong, lebih dekat daripada sebelumnya. Kali ini, wajahnya terlihat jelas, mata kosong, mulut menganga dengan darah menetes dari bibirnya. Tangannya menggapai, tubuhnya bergetar. Lampu di lorong berkedip-kedip dengan suara listrik yang mendesis. Kemudian, dalam sekejap, ia melesat ke arahku dengan kecepatan luar biasa. Aku menjerit, berlari sekuat tenaga keluar dari gedung. Aku tidak peduli lagi dengan pekerjaanku, dengan barang-barangku yang tertinggal. Aku hanya ingin keluar dari sana. Sejak malam itu, aku tidak pernah kembali. Aku mendengar kabar bahwa kantor itu kini ditutup lebih awal setiap harinya. Beberapa pegawai lain juga mengundurkan diri setelah mengalami kejadian serupa. Namun, dalam mimpiku, aku masih sering mendengar suara lirih itu berbisik di telingaku. "Kau tidak seharusnya pergi." Aku terbangun dalam keringat dingin, dan saat menatap ke arah pintu kamarku, aku melihat bayangan hitam berdiri di sana, menatapku dalam diam. Perlahan, pintu kamarku mulai berderi terbuka. Aku tidak sendiri. Lalu, terdengar suara langkah kaki mendekat, semakin dekat, lalu berhenti tepat di samping tempat tidurku. Sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan kakiku. Aku menjerit, tapi suaraku tak keluar. Perlahan, sesuatu mulai naik ke tempat tidurku, mendekat ke wajahku. Aku terbangun, tetapi kini aku tidak yakin apakah aku masih bermimpi atau telah terperangkap di dalamnya selamanya.